yang teman-teman SMA, di video kita kali ini kita akan membahas tentang fakta yang kita ketahui tentang Ultraman Blazar. Nah, mungkin beberapa dari kalian ada yang belum tahu fakta tentang si Ultraman Blazar ini. Nah, oleh karena itu, sebelum kita masuk ke videonya, kalian bisa subscribe dulu channel ini dengan cara support di bawah ini, dan support channel kita sampai 1 juta subscriber. Buat teman-teman yang sudah subscribe, makasih kalian sudah subscribe, dan jangan lupa like video ini. Seperti yang kalian tahu, Ultraman Blazar itu adalah seri terbaru dari Ultraman. Nah, entitas yang disebut Ultraman telah dinapeti oleh astronot selama bertahun-tahun. Nah, ini juga sebelum peristiwa dalam serial tersebut. Nah, Ultraman ini juga memiliki keterkaitan dengan Gento Hiruma, seorang kapten dalam GGF, dan pertama kali muncul itu saat invasi Bazanga terjadi di bumi. Nama Ultraman Blazar sendiri itu diberikan saat Gento mengingat pengalamannya dengan raksasa cahaya dalam Blazar. Nah, jadi Blazar ini adalah suatu tempat, dan juga pertemuannya dengan Retsu Haruno. Meskipun GGF ini itu menerima nama tersebut, Haruno itu merasa ragu dengan Blazar, dan dia juga menugaskan Gento dan tim SCART untuk mempelajari dan menganalisa si Blazar ini. Nah, serta menggunakan Edgaron untuk melawan Kaiju sebelum Blazar turun tangan. Hal ini juga berkaitan dengan pria yang menciptakan SCART. Nah, jadi SCART ini adalah sebuah organisasi. Nah, nanti kita bakal masuk ke dalam faktanya si Ultraman Blazar ini. Nah, di sini aku mau kasih tau kalian juga untuk sifatnya si Ultraman Blazar ini. Nah, Ultraman Blazar ini adalah makhluk dengan perilaku yang emang primitif banget, yang suka mengintimidasi musuhnya dengan teriakan dan gerakan liar. Ya bisa dibilang dia ini lumayan buas juga ya untuk sikapnya. Nah, meskipun begitu, dia ini juga menunjukkan disiplinnya dengan melakukan sikap meditasi itu sebelum dan setelah pertarungan. Meskipun tidak bisa berbicara bahasa manusia, Blazar ini memiliki resonansi dengan sifat-sifat manusia seperti rasa keadilan gitu dan hal hasrat untuk melindungi orang lain, terutama dalam karakter si Gento ini. Sekarang kita akan masuk tentang fakta-fakta yang mungkin kalian belum ketahui tentang Ultraman Blazar. Yang pertama, di sini adalah Ultraman Blazar itu adalah seri terbaru dari Ultraman. Ya, seperti yang kalian tahu ya, dia ini tuh debut pertengahan tahun ini sebagai seri ke-33 dari Ultra Series. Coba kalau kalian tahu, kalian komen di bawah ini, dari 33 seri Ultraman ini, yang mana yang kalian suka. Atau kalau kalian tahu semuanya, kalian bisa komen di bawah ini teman-teman. Selanjutnya itu cerita berlatar belakangan tahun 1966. Bisa dibilang ini itu udah sekitar puluhan tahun yang lalu, di mana negara-negara itu membentuk Global Guardian Force yang tadi ku sebutin di latar belakangnya si Ultraman Blazar itu, atau yang disingkat GGF. Ini itu untuk melindungi bumi dari serangan makhluk luar angkasa terkait dengan kerusakan alam dan juga pemanasan global. Nah, jadi GGF ini adalah salah satu unit khusus yang dimana ini tuh berada di Ultraman Blazar ya. Nah, kan setiap seri Ultraman itu pasti ada aja unit khusus untuk menangani serangan makhluk luar angkasa gitu. Yang selanjutnya adalah makhluk asing. Nah, ini bisa dibilang villainnya ya, atau musuh utamanya. Nah, makhluk asing ini bernama Bazanga. Ini itu muncul untuk mengancam pertahanan bumi. Nah, Bazanga ini itu seperti kaiju-kaiju lainnya dari seri Ultra lainnya juga. Sama aja ya, dia juga ingin menyerang bumi. Orang kapten bernama Gento Hiruma. Nah, ini adalah salah satu pemeran utamanya yang memiliki keluarga, dan dia juga dipilih untuk memimpin satuan khusus yang menghadapi ancaman tersebut. Dan selanjutnya adalah Ultraman Blazar berasal dari planet fiktif bernama M421 Blazar. Nah, ini adalah planet yang asing ya, bisa dibilang ya kita baru tahu. Nah, karena mungkin ini kita baru tahu dari debut saat si Ultraman Blazar ini. Kan biasanya Ultraman itu dari tanah cahaya atau tanah-tanah lainnya yang bisa kita lihat dari seri-seri Ultraman lainnya ya. Biasanya itu sama aja, kan tapi ini itu berbeda dari M421 Blazar yang memiliki desain yang sangat unik dengan warna silver. Nah, kalian juga bisa lihat garis kompleks pada bagian tubuhnya dan juga di desain kristal pada kepalanya. Nah, ini benar-benar unik banget untuk desain si Ultraman Blazar ini. Kalau gue pribadi sih gue suka banget sama desainnya ya, karena ini benar-benar desain era modern banget. Untuk yang selanjutnya adalah serial ini tuh dibuat oleh sutradara Yotaka Taguchi. Nah, Yotaka Taguchi ini adalah salah satu sutradara yang emang memiliki pengalaman dalam Ultra Series dan juga tokusatsu lainnya. Ya, yang bisa dibilang serial ini emang juga dijanjikan akan menghadirkan kejutan yang menarik pada episode pertamanya. Nah, kalau kalian sudah nonton episode pertamanya,
Nah, kalian kan bisa lihat sendiri ya. Nah, banyak banget kejutan-kejutan yang menarik pada episode itu. Yang selanjutnya, Gento Hiruma. Nah, Gento Hiruma ini adalah sosok manusia dari Blazar yang diperankan Tomoya Warabino. Yang seperti sudah aku sebutkan sebelumnya ya. Nah, sosok manusia di balik Ultraman memang umumnya kan emang anggota militer gitu. Yang biasanya emang itu unit khusus mengalahkan monster raksasa atau kaiju. Nah, sosok manusia Ultraman Blazer ini adalah Gento Hiruma. Nah, dia juga merupakan salah satu pemimpin dari pasukan khusus tersebut. Nah, sejak episode awal juga sudah diperlihatkan kalau si Gento ini adalah kapten yang sangat hebat dalam memimpin pasukan dan menjalankan misinya. Dan dia juga diperankan oleh aktor Tomoya yang bisa dibilang itu adalah salah satu aktor terkenal sebagai musuh bernama Heart di Kamen Rider Drive. Nah, jadi dia ini adalah salah satu aktor yang profesional juga ya. Nah, dan sekarang dia memerankan sosok manusia dari Ultraman Blazar. Yang selanjutnya adalah satuan khusus. Nah, satuan khusus kan sebelumnya aku udah sebutin ya, ada GGF. Nah, di sini ada satuan khusus juga di seri ini itu yang bernama SCART. Nah, SCART ini adalah salah satu unit khusus yang ada di seri Ultraman Blazar ini. Seperti seri lainnya, Ultraman Blazar juga emang punya grup satuan khusus yang misi mengalahkan para monster atau kaiju. Nah, nama satuan khusus ini adalah SCART, Special Kaiju Reaction Detachment. Nah, ini disingkatnya SCART. Nah, untuk anggota itu emang udah banyak banget yang ditampilkan pada episode Ultraman Blazar. Nah, salah satunya adalah salah satu kapten atau si Ultraman Blazar itu sendiri, Gento Hiroma, dan juga ada Emi Aobe. Yang selanjutnya adalah sifatnya yang menarik. Nah, seperti yang sudah aku sebutkan sebelumnya, untuk karakternya si Ultraman Blazar ini emang mempunyai karakteristik yang emang liar banget, layaknya hewan buas gitu. Nah, salah satunya emang unik banget yang sejauh ini kita lihat itu adalah sifatnya dan cara bertarungnya. Dari episode pertama juga sudah diperlihatkan bertarung dengan gaya yang liar seperti hewan buas. Dan ini juga termasuk menggeram dan meraung ke monster yang sedang ia lawan. Nah, kalau kalian sudah nonton episode pertamanya, kalian bisa lihat sendiri di situ untuk cara bertarung dari Ultraman Blazar ini emang liar banget dan juga tidak seperti Ultraman lainnya yang bisa dibilang tenang. Yang selanjutnya adalah Edgaron. Edgaron ini adalah robot monster yang dikendalikan Scarlet untuk melawan kaiju. Nah, sebelumnya juga di sini Scarlet melawan kaiju itu menggunakan Edgaron ini sebelum dia menggunakan Ultraman Blazar. Jadi dia menggunakan Edgaron terlebih dahulu untuk melawan kaiju sebelum Ultraman Blazar turun. Nah, satuan khusus ini juga melawan monster di seri Ultraman belakangan memang jarang menggunakan jet tempur. Nah, dia itu seringnya menggunakan robot raksasa seperti si Edgaron ini. Yang Skat ini juga mempunyai yaitu Edgaron. Nah, ini tuh mirip salah satu kaiju yaitu Gomora. Yang selanjutnya adalah alat perubahan Blazar. Nah, alat perubahan Blazar ini adalah Blazar Bridge dan juga Blazar Stone. Nah, seperti yang kalian tahu, masing-masing Ultraman juga mempunyai alat perubahannya masing-masing. Nah, di sini untuk yang pertama, di sini adalah Blazar Bridge yang berada di lengan kanannya. Sedangkan Blazar Stone yang menyimpan kekuatan Ultraman Blazar untuk berubah menjadi bentuk Ultraman Blazar. Yang selanjutnya adalah jurus pamungkas yang sangat unik, yaitu Spiral Burride. Kalau membahas jurus Ultraman, mungkin kita familiar dengan Ultraman Beam, yang ditembakkan dari lengan Ultraman yang menyilang. Nah, Ultraman Blazar ini itu sangat berbeda, dia mempunyai jurus unik sendiri, yaitu Spiral Burride yang dimana Ultraman Blazar ini membentuk beam seperti tombak lalu melemparnya. Seperti yang kalian sudah lihat di beberapa episode Ultraman Blazar, dia menggunakan tombaknya dengan cara melemparnya. Nah, layaknya seperti beam gitu. Nah, menurut kalian gimana untuk fakta menarik tentang si Ultraman Blazar ini? Di antara fakta yang sudah aku sebutkan sebelumnya, kalian lebih suka yang mana? Coba kalian komen di bawah ini. Jika ada pembahasan yang kalian inginkan, kalian bisa komen di bawah ini teman-teman. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. The summer's calling.